Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas mengenai support dan resisten lebih jauh atau mungkin lebih dalam ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang support dan resisten. Dan pertama yang harus kita ketahui lebih dahulu apa itu support dan apa itu resisten. Pada dasarnya support itu adalah harga terendah atau titik terendah dari sebuah harga yang sudah terjadi ya teman-teman. Dan untuk resisten itu adalah titik tertinggi atau harga tertinggi yang pernah terjadi di market. Sama juga seperti dia berlawanan dari support. Support itu adalah harga terendahnya dan resisten itu adalah harga tertingginya. Nah, pandangan orang atau setiap trader itu berbeda-beda dari untuk menentukan support dan resistennya. Tapi pada dasarnya support dan resisten itu adalah titik tertinggi dan titik terendah. Contohnya, untuk titik support itu ada di bawah ya teman-teman. Untuk support itu ada di bawah. Contohnya seperti ini, dari sini. Nah, ini pemantulan yang ada di bawah ini adalah titik support dari sebuah harga ya. Ini. Nah, itu dia dari titik support ya teman-teman. Untuk support itu banyak. Ada yang trader itu memakai body, ini body ya, dan ini teman-teman. Nah, ini bodinya nih. Aduh, kita hapus dulu. Untuk bodinya nih, ini ada yang memakai support atau resisten itu melihat dari bodinya aja. Nah, ada juga yang melihat dari wick atau ekor ya teman-teman di sini yang ininya ya. Nah, nih dari harga ekornya ini. Nah, pada dasarnya itu semua sama aja, tapi untuk untuk support dan resisten itu bagi saya adalah sebuah area. Jadi kita tidak bisa menentukan dari weaknya saja atau dari bodinya aja. Dari untuk contoh support atau resisten begini. Yang sama-sama kita ketahui tadi untuk resisten itu adalah harga tertinggi dan support harga terendah. Di sini contohnya untuk resisten teman-teman dalam kota ini ada sebuah area. Nah, di mana harga itu sering berkumpul atau melewati harga ini. Dia udah turun, naik lagi balik ke area ini, turun lagi, turun lagi, naik lagi dan akhirnya jebol. Nah, ini kita bisa namai dengan atau kita bisa tandai dengan yang namanya resisten atau harga tertinggi ya teman-teman. Dan untuk harga terendah atau support itu kita bisa melihat dari ini juga. Nih contoh. Nah, dari sini harga turun dari atas tadi turun ke bawah. Ini membentuk harga terendah itu kita namakan support, naik lagi, turun lagi itu membentuk support lagi, naik lagi, turun dan berusaha naik kembali. Nah, ingat di video sebelumnya tentang structure market ya. Ada yang namanya higher low, di sini kita pakai lower low, lower high, ini lower low, naik ke atas itu lower high, turun ke bawah itu lower low, naik lagi ke atas itu lower high. Begitu teman-teman. Untuk yang harga-harga tertinggi itu adalah resisten, untuk harga terendah itu adalah support. Simpelnya bisa kita lihat yang berada di bagian atas ini itu kita bisa tandai dengan resisten dan untuk yang berada di bagian bawah itu kita bisa tandai dengan yang namanya support. Kita contoh balik untuk melihat struktur yang lebih jelas. Kita bisa melihat nih di sini, ini enak. Kita bisa melihat harganya. Harga di sini membentuk dari bawah sini kita ambil, naik ke atas, turun, naik ke atas, turun, naik ke atas, turun, dan begitu seterusnya ya teman-teman. Itu kita bisa tandai dengan yang namanya yang di atas-atas sini.
Nih, yang di atas ini tadi teman-teman. Nih, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini itu resisten. Ya, ingat, resisten itu adalah harga tertinggi yang pernah terbentuk. Ya, dan untuk support itu harga terendah yang pernah terbentuk. Di sini untuk support, sini, sini, di sini, 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 di sini, dan sebagainya juga ya teman-teman. Intinya harga yang ada di bawah itu support. Dan harga yang di atas itu adalah resisten. Simpelnya begitu. Dan teman-teman bisa pakai untuk resisten ini bisa ambil dari weeknya atau untuk support bisa ambil dari WA juga. Tapi kalau saya biasa ambil dari body atau area ya teman-teman. Untuk contohnya seperti ini, dari harga yang dari sini, nih, dia sudah breakout dari resisten yang di sini, harga ranging atau di sini, ketika harga naik membuat ranging kecil atau sideways kecil dan breakout. Nah, yang di breakout ini adalah resisten ya teman-teman. Ketika di breakout harga bergerak naik dan coba kembali turun untuk retest di resisten yang sebelumnya yang telah menjadi support ya atau resisten become support. Kita bisa pakai resisten sebelumnya kalau harga sudah naik tinggi itu kita bisa jadikan support. Nah, begitu teman-teman. Untuk ketika harga breakout, dia akan balik lagi ke sini harga resisten tadi untuk menguji kembali. Di sini harga bisa melanjutkan kenaikan atau tidak. Begitu ya. Karena di sini harga berhasil melanjutkan sebuah kenaikan, dia maka terus naik membentur dari ini ya tadi, resistennya tadi yang sebelumnya resisten menjadi support. Begitu ya. Naik. Nah, begitu juga untuk harga support ya. Ketika harga turun ke bawah seperti ini, ke bawah, naik, turun ya. Itu melewati dari supportnya ya teman-teman. Contoh di sini tadi, harga breakout dari sini, harga breakout dari ini kita bisa sebut ini sebagai supportnya ya. Nah, itu harga support ketika di breakout dari candle yang pertama, dia akan retest kembali ke harga supportnya yang bisa kita jadikan resisten untuk harga menguji kembali dan turun dan balik turun begitu. Seperti structure market di video sebelumnya ya teman-teman. Itu untuk harga support dan resisten. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dijelaskan karena pada dasarnya support itu sudah jelas adalah harga terendah dan untuk resisten itu adalah harga tertinggi. Jadi untuk membiasakannya teman-teman cukup sering melihat ya atau sering menganalisa chartnya itu supaya teman-teman terbiasa yang mana support, yang mana resisten agar teman-teman tidak bingung. Karena kalau kita tidak mengasah ilmu kita, tidak mencoba, terus kita tidak tahu. Karena pada dasarnya sebenarnya simple untuk support dan resisten. Itu adalah harga tertinggi dan harga terendah. Begitu saja teman-teman. Tidak banyak yang bisa dibahas dari support dan resisten karena basically-nya cuman hal itu saja. Support adalah harga terendah yang sudah terjadi pada sebelumnya di chart sebelumnya. Begitu juga dengan resisten, harga yang tertinggi yang sudah terjadi di chart sebelumnya. Begitu. Seperti ini tadi ya, teman-teman. Untuk support itu ada di bawahnya. Support, ini support, 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 support. Nah, ketika resisten tadi, untuk memanfaatkan support resisten, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini, nah, ketika harga sudah breakout dari resisten, itu harga akan cenderung balik lagi untuk menguji resistennya agar harga melanjutkan kenaikan. Ketika harga tidak berhasil
melanjutkan kenaikan di sini. Contoh seperti di sini, ini kan kita jadikan support ya teman-teman karena harga terendah ya. Di sini, contoh di sini kita putar ulang saja, mulai baru. Contoh di sini. Nah, kita majuin satu bar. Oke, nah maju satu lagi. Oke, nah itu kan harga terendah ya teman-teman. Support ya. Seperti tadi itu harga support di sini. Nah, ketika support ini tidak berhasil ditembus, dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau support ini kuat dan berhasil memantul, itu akan harga akan terus naik dan membentuk resisten baru serta support baru, resisten baru. Begitu. Cuman di sini kan kejadiannya kita lihat masih di situ saja naik, nah naik lagi. Nah, ini kan jumpa resisten nih, teman-teman. Nah, di sini ini resistennya nih. Nah, kita lihat dia bisa menembus atau tidak. Kalau ditembus, itu akan melanjutkan kenaikan, ya. Nah, kita coba tidak. Oke, masih belum. Nah, harga coba turun nih, berarti resistennya kuat. Itu resisten. Turun lagi ke bawah. Nah, menguji kembali nih area support di bawah tadi. Ingat, support tadi area terendah, resisten itu area tertinggi atau harga tertinggi ya, teman-teman. Dia turun ke bawah. Nah, jebol. Berarti support ini sudah tidak valid dan harga tidak bergerak naik lagi atau tidak melanjutkan bullishnya. Ketika harga sudah menembus dari support, itu bisa mengindikasikan yang namanya pertama bisa false break atau gagal break atau cuman ngegocek bahasanya ya teman-teman. Tapi jika breakout ini valid, harga akan melanjutkan penurunan dan berganti menjadi trend bearish dari yang sebelumnya bullish karena menembus dari support. Kita lanjut, kita lihat, oke, harga di situ, nah turun ya. Berarti support yang tadi itu valid dan melanjutkan penurunan. Kita turun. Nah, harga wah makin turun nih. Kita lihat, coba naik kembali. Nah, ini kan jadi resisten ya, teman-teman. Di sini. Nah, di sini kan jadi resisten nih. Kita jadikan resisten, kita tandai areanya, kita maju lagi. Oke. Nah, menguji kembali. Nah, ini kan diuji kembali nih resisten kita. Kita lanjutkan. Nah, wah tidak berhasil breakout, harga coba menunjukkan penurunan, masih di situ saja. Oke, ada candle merah, coba naik. Nah, turun. Berarti resisten di sini kita bisa indikan sebagai resisten yang cukup kuat. Nah, begitu teman-teman. Sebenarnya itu saja untuk pemakaian support dan resisten. Karena simple itu resisten harga tertinggi dan support harga terendah. Itu saja teman-teman. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas. Itu teman-teman cukup mengulang, membiasakan untuk melihat yang mana yang namanya support dan yang mana yang namanya resisten. Karena jika tidak diulang-ulang, tentu saja ya teman-teman kita tidak terbiasa dan tidak bisa menguasai hal tersebut. Begitu. Nah, untuk simpelnya begitu teman-teman. Harga terendah untuk support, harga tertinggi untuk resisten. Kita lanjutkan, kita terus melihat. Nah, coba lagi nih menguji resistennya. Belum bisa dijebol. Oke, harga turun. Turun lagi nih, masih merah. Merah. Oke. Nah, marah jatuh lagi. Berarti ini yang tadi kita tandakan sebagai support bisa kita tandain ya teman-teman. Harga terendah sebelumnya dijebol. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita bisa jadikan support yang sebelumnya itu kita bisa jadikan resisten untuk menganalisa apakah harga berhasil tertahan di sini dan melanjutkan penurunan atau harga malah menembus dari support sebelumnya ini yang kita bisa jadikan sebagai acuan untuk resisten. Begitu ya.
naik, oh harga turun lagi, masih turun. Nah, berarti untuk retestnya hanya sampai di area sini ya, teman-teman. Kalau saya biasanya ngambil area. Nah, harga cukup menyentuh areanya kembali di sini dan melanjutkan penurunan. Sesimpel itu penggunaan support dan resisten ya teman-teman. Ini untuk contoh pada tren bearish atau harga bergerak turun. Untuk bullish itu kebalikannya sama aja. Begitu teman-teman. Intinya teman-teman sering mempelajari atau sering diulang-ulang saja ya untuk support dan resisten karena support dan resisten itu adalah hal basic dalam technical analysis. Begitu. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di situ saja. Kita akan lanjut di materi-materi selanjutnya pada video berikut ya teman-teman. Jadi stay tune dan tunggu update video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.